Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 paralel K3 mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer yang beranggotakan saya sendiri Zafran Agus, kemudian ada Bima Rizky Ramadan, Kada Salsabila Azhara, dan Aleka Kiana Nakesha. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mengenai Hamming Code. Baik, di sini kita mulai dari error correcting code. Nah, pada slide sudah ditampilkan sebuah diagram mengenai error correcting code function, di mana kita mulai dari data in, yaitu data yang masuk, kemudian masuk ke memori, yaitu M, dan ada yang ke fungsi F, di mana fungsi F ini yang akan melakukan check bit, yang menghasilkan data M plus K, dan kemudian masuk juga ke memori. Kemudian data yang M keluar dari memori, K juga keluar dari memori, dan yang M itu dicek lagi menggunakan fungsi F lagi. Kemudian kedua data tadi di-compare, lalu dihasilkan outputnya, yaitu data out yang pada diagram itu dapat dilihat melalui korektor. Korektor ini berfungsi jika ada data yang salah, maka korektor akan membenarkan data tersebut. Kemudian ada juga error sinyal yang uh, yaitu menghasilkan sinyal ketika ada terjadi error. Next. Nah, kemudian untuk definisi dari Hamming code sendiri yaitu adalah sebuah metode koreksi kesalahan satu bit atau single error correction yang dikembangkan oleh Richard Hamming pada tahun 1950. Teknik ini dirancang untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada bit tertentu dalam data biner yang dikirimkan melalui saluran komunikasi atau disimpan dalam memori. Hamming code memungkinkan deteksi kesalahan 2 bit, namun kemampuan yang paling signifikan adalah dalam koreksi kesalahan 1 bit, yang cukup umum terjadi dalam berbagai aplikasi teknologi. Cara kerjanya dengan menambah bit tambah atau check bit ke data asli. Check bit ini membantu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan pada 1 bit data yang terkirim. Oke, selanjutnya adalah check bit. Misalkan kita memiliki 8 bit, kita membutuhkan 4 check bit karena di sini rumusnya adalah 2 pangkat K min 1 lebih besar dari M plus K, di mana M adalah datanya dan K adalah bit pemeriksanya, serta 1 adalah syarat dari posisi bit pemeriksa. Di sini kita menggunakan 4 bit sehingga menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16 yang lebih besar sama dengan daripada 8 plus 4 plus 1. Check bits ditempatkan di posisi 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Check bit asli akan dilakukan operasi sort dengan yang baru untuk mendeteksi error. Syndrome word adalah hasil sort antara check bit yang dihitung saat data baru diterima dan check bit asli yang dihitung saat data dikirim. Digunakan untuk mendeteksi lokasi error dalam data yang dikirim. Selanjutnya, untuk tugas kali ini, kita akan menghitung Hamming code yang akan menggunakan nomor 2 digit NIM terakhir ditambah 100. Di sini contohnya adalah NIM dengan 2 digit terakhir 73 ditambah 100, sehingga jadi 173, dan binernya adalah 10101110. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai 8 bit Hamming code ini. Jadi di atas ini kan ada bitnya 10101101, dan karena dia ini ada 8 bit, maka untuk pemeriksaan Hamming code menggunakan tabel sebagai berikut. Di row paling atas adalah posisi bit, row selanjutnya adalah posisi bitnya dalam bentuk biner, selanjutnya ada data bitnya, kemudian ada check bit, juga word-word ini adalah hasil dari message data yang di atas ini. Oke, karena Hamming code ini utamanya adalah menghitung check bit, jadi operasi selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung check bit yang ada. Untuk C1, karena dia ini menghitung check bit pada posisi yang bit satunya nyala, maka akan ada D1, D2, D4, D5, dan D7. Untuk check bit 2 adalah D1, D3, D4, D6, dan D7. Dan berikutnya untuk check bit 4, D2, D3, D4, dan D8. Dan check bit 8 ada D5, D6, D7, dan D8. Masing-masing ini semua wordnya di XOR menghasilkan sebagai berikut. 0 untuk check bit 1, 0 untuk check bit 2, 1 untuk check bit 4, dan check bit 8 adalah 0. Sehingga check bit yang dihasilkan dilihat dari bawah 0100.
Oke, selanjutnya ada contoh kasus ketika error 1 bit. Jadi yang awalnya tadi 10101101, di sini ada error di bit yang sebelah sini, yang harus 1, dia ada 0. Kita hitung seperti biasanya, kita masukkan ke dalam tabel Hamming code dan hitung check bitnya masing-masing. Dan ditemukan hasil check bit baru yaitu 0011. Eh, jadi Syndrome Word itu nge-store bit check bit lama dengan check bit baru, terus hasilnya nunjukin posisi bit yang error. Misalnya di sini tuh K itu bit lama dan K aksen itu bit baru. Kita sorkan maka akan menghasilkan bit yang error, yaitu 0111. Nah, setelah ketemu cara ngoreksi errornya tinggal di flip aja bitnya. Kalau 0 jadi 1, kalau 1 jadi 0. Misalnya di kasus ini tuh bit posisi kesalahan kan bit ketujuh ya. Nah, lihat tuh posisi ketujuh itu D-nya berapa. Nah, karena posisi ketujuh itu D-nya 4, maka kita flip bit keempat. Kita cek data lama. Oh ya, data lama itu baca dari kanan ya. Dari kanan diurutin, terus pas posisi keempat kita flip. Maka posisinya akan jadi data baru, yaitu 10101101. Kesimpulannya, Hamming code menggunakan bit tambahan untuk mendeteksi kesalahan dalam data. Bit paritas ini dirancang untuk mengidentifikasi hingga 2 bit kesalahan dalam setiap blok data 8 bit. Meskipun dapat mendeteksi kesalahan dengan akurat, Hamming code tidak dapat memperbaiki kesalahan yang terdeteksi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas kedua mengenai algoritma Booth. Jadi, definisi dari algoritma Booth, algoritma ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mempercepat proses perkalian bilangan biner, terutama ketika menangani bilangan negatif. Dia ini pertama kali ditemukan oleh Andrew Donald Booth pada tahun 1951 dan dianggap menguntungkan karena dia bekerja dengan mengurangi jumlah langkah yang diperlukan dibandingkan dengan pendekatan yang lebih langsung. Berikut ini adalah flowchart dari algoritma Booth. Di bagian atas ini ada nilai inisial yang selalu ada pada setiap operasi. M ini adalah multiplikan atau bilangan yang dikalikan. Q ini multiplier atau faktor pengalinya. Dan A di sini adalah nilai dasar, yaitu 0. Q-1 adalah bit tambahan setelah Q, yang nilainya juga awalnya 0. Dan N ini adalah counternya. Oke, selanjutnya akan masuk ke sini. Jadi dua komponen utama yang digunakan adalah Q0 dan Q-1 yang nilainya ketika hasilnya 01, maka operasi yang dilakukan adalah sebagai berikut. A menjadi A plus M, kemudian dilanjutkan dengan arithmetic shift right. Ketika hasilnya 10, A menjadi A min M, dilanjutkan dengan arithmetic shift right juga. Dan ketika hasilnya bitnya sama, 11 atau 00, tanpa melakukan operasi apapun, dia langsung melakukan arithmetic shift right, dan operasi ini dilanjutkan dengan counternya dikurangi 1. Operasi yang ada di sini akan di loop sampai nilai counter ini bernilai 0 dan didapatkan hasil akhir dari perkalian. Oke, selanjutnya ini ya, contoh yang pertama dengan M-nya adalah 8, Q-nya 4, dan N kali Q-nya adalah 32. Di sini Q-nya kita ubah menjadi bilangan biner terlebih dahulu, yaitu 0010, dan Q-1-nya itu karena di paling pertama adalah 0, makanya Q-1 adalah 0. Dan operation ini adalah initial. Nah, selanjutnya karena Q dan Q-1 adalah 00, maka kita shift right, sehingga N-nya berubah menjadi 3 dan
dari A sampai Q dan Q akan digeser ke kanan. Selanjutnya, karena Q dan Q-1-nya adalah 00 juga, makanya kita akan melakukan shift right lagi sehingga N-nya berkurang menjadi 2, dan A dan Q-nya akan menggeser ke kanan, dan kita lihat lagi Q dan Q-1 di N2 yang pertama adalah 1, 0, maka kita melakukan operation A-M, sehingga A akan dikurangi oleh M, yang menjadi 1, 0, 0, 0, dan Q-nya tetap, dan Q-1-nya juga masih tetap. Kita lihat lagi di sini. Setelah dilakukan A-M, maka kita shift right, sehingga menjadi 1101 untuk A, Q tetap, dan Q-nya menggeser ke kanan, dan Q-1-nya tetap. Setelahnya kita lihat yaitu Q-101, maka akan dilakukan operation A plus M. Untuk A akan menjadi 0100, Q-nya tetap, dan Q-1-nya juga tetap. Selanjutnya yaitu shift right yang terakhir. A-nya akan menggeser ke kanan menjadi 0010, Q0000, dan Q-1-nya juga menjadi 0. Untuk contoh yang pertama, selesai. Untuk contoh yang kedua itu eh, positif kali negatif, di mana M-nya itu 8 dan Q-nya itu min 4. Dan di atas juga udah ada tuh semua informasi yang ada. Untuk N sama dengan 4, ini tahap inisial. A-nya seperti biasa, default. Q-1 juga default. Dan untuk Q-nya itu min 4. Nah, karena dia 00, maka bisa langsung di shift. Lihat langsung di N sama dengan 3. Dia itu di shift. Dan kemudian untuk saat ini kan berarti kan dia 00 ya. Kalau misalkan 00 itu nggak bisa langsung di shift, dia tuh harus belok kiri dulu kalau misalkan di diagram. Jadi dia perlu dia bisa langsung di shift lagi berarti eh, karena dia 00 maka untuk N sama dengan 2 itu pas di shift itu hasilnya A-nya 0, 000, Q-nya 0011, Q-1-nya 0. Nah, setelah di shift itu kan kita lihat itu 10 ya. Kalau misalnya di diagram itu di belok kanan, kalau misalkan dia belok kanan tuh dia akan menghasilkan A sama dengan A min M eh, untuk N sama dengan 2-nya. Nah, untuk A sama dengan A min M, itu kalau kita lihat Q sama Q min satunya itu dia 10. Nah, itu eh, dia dia digeser dulu. Nah, setelah itu untuk N sama dengan 1, itu Q-nya kan 1, terus Q min 1-nya 1 juga ya. Itu bisa langsung di shift aja. Eh, Lalu untuk N sama dengan 0, itu eh, informasinya A-nya 1100 dan Q-nya 0000. Nah, karena N-nya sama dengan 0, berarti udah selesai. Terus kalau misalkan kita gabungin A sama Q-nya, itu kalau misalkan kita cek untuk komplemennya, itu hasilnya min 32, sesuai perkalian yang ada. Sekian dari soal saya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh ketiga, di mana sekarang kita menggunakan M-7 dan Q-3 untuk pengimplementasian contoh dari negatif kali negatif. Uh, Pertama kita declare dulu atau inisialisasi nilai pertama itu A dengan 0000, Q yaitu min 3 dengan biner 1101, itu nilai biner 3 yang di komplement, dan Q min satunya 0. Kemudian karena hasil dari Q dan Q min satunya itu ada 1, 0, maka kita akan melakukan operasi A min M, di mana akan menghasilkan A dengan 0111 dan Q 1101. Kemudian di shift menjadi 00111100. Kemudian karena hasilnya 01, kita melakukan operasi dari A menjadi A plus M, di mana hasilnya yaitu 1100 dan Q tetap 111 dan Q 1110. Q min satunya 1.
Kemudian di-shift lagi menjadi 110, 01110, karena hmm, kemudian pada iterasi tadi, iterasi kedua ya, 110, 01110. Kemudian di-shift menjadi 01, itu hasil dari shift. Kemudian karena 10 itu operasinya A sama dengan A plus M. Jadi 01, 01, 1, 0, 111. Kemudian Q-1-nya menjadi 0. Kemudian dilakukan shift menjadi 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Karena 1, 1 juga tidak melakukan operasi sama seperti 0, 0, jadi di shift menjadi 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Kemudian jika digabungkan A dan Q 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 itu menghasilkan nilai 21. Kemudian kesimpulan dari algoritma Booth, jadi algoritma Booth adalah teknik perkalian biner yang efisien karena memanfaatkan pergeseran dan penjumlahan untuk mengurangi jumlah operasi yang diperlukan, terutama ketika bilangan yang dikalikan memiliki banyak bit nol berurutan. Meskipun dikembangkan pada awal tahun 1950-an, algoritma ini tetap relevan dalam desain prosesor modern karena kemampuannya mengurangi waktu eksekusi operasi perkalian biner. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.